Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valaris Clarasati NPM 50200048 akan menjelaskan materi yang telah diberikan kepada dosen saya, yaitu Bapak Tio Gusti Satria. Materi-materi tersebut yang pertama adalah pengertian pendidikan karakter, yang kedua tujuan pendidikan karakter, dan yang ketiga saluran-saluran pendidikan karakter. Sebelum memulai materi, kita ice breaking dulu yuk. Judul ice breakingnya adalah 5 jari. 1, 2, 3, 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci loncat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya agar menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan lain sebagainya. Sedangkan karakter merupakan sifat, persepsi, baik buruk seseorang dalam menerapkan etika nilai, moral, emosi, dan kemampuan kejiwaan lain yang tercermin melalui perilaku baiknya. Karakter juga dapat didefinisikan sebagai nilai dasar yang tertanam dan yang dimiliki oleh individu sebagai pondasi diri untuk berbuat baik sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat dikatakan usaha manusia secara sadar dan terencana dalam mendidik dan memberdayakan peserta didik dengan tujuan membangun karakter pribadi peserta didik. Hal ini dilakukan agar nantinya peserta didik dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan pendidikan karakter, siswa-siswa dapat belajar tentang pandangan nilai-nilai kehidupan, contohnya kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, hingga keimanan. Menurut T. Ramlee, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap nilai dan akhlak, sehingga hal tersebut dapat membentuk pribadi peserta didik yang baik. Baiklah teman-teman, kita masuk pada tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Kemdiknas menyatakan bahwa tujuan pendidikan karakter diantaranya yaitu yang pertama yaitu mengembangkan potensi nurani peserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan perilaku peserta didik yang terpuji, yang sejalan dengan nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Yang ketiga yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan di sekolah sebagai lingkungan yang aman, jujur, kreatif, dan bersahabat. Di dalam pendidikan karakter terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter. Menurut Zubaidi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pendidikan karakter yaitu yang pertama adalah faktor insting atau naluri. Insting adalah sikap dan tabiat yang telah dibentuk sejak dilahirkan. Yang kedua ada adat atau kebiasaan, merupakan suatu perilaku yang sama dan diulang secara terus-menerus hingga terbiasa. Yang ketiga ada keturunan. Sifat-sifat anak sebagian merupakan cerminan dari sikap dan sifat orang tuanya, baik secara rohani maupun jasmani. Faktor yang keempat adalah lingkungan.
Segala hal yang mengelilingi mulai dari adat istiadat, pergaulan, keadaan sekolah di desa maupun di kota memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada karakter seseorang. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu saluran-saluran pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter harus sesuai dengan saluran-saluran pendidikan karakter itu sendiri. Maksudnya adalah penerapan atau implikasinya harus mempunyai metodologi yang sesuai dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Disesuaikan di mana tempat penerapan pendidikan karakter itu. Implikasi pendidikan karakter mempunyai berbagai penyaluran, yaitu diantaranya adalah di lingkungan keluarga, di sekolah, di perguruan tinggi, dan di lingkungan luar. Orientasi pembelajaran ini lebih ditekankan pada keteladanan dalam nilai pada kehidupan nyata, baik di sekolah maupun wilayah publik. Nilai-nilai pendidikan karakter perlu dikembangkan dalam penyalurannya dalam saluran-saluran pendidikan karakter. Nilai ini berlaku universal, karena dapat digunakan oleh semua orang, khususnya siswa di Indonesia, tanpa diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.